Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adinda Afrilinda di Adin's Journey. Oke teman-teman sekalian, kelihatannya di belakang ada oven. Oke, ini HP-nya saya pegang soalnya. Oke, bertemu lagi dengan saya ya teman-teman. Untuk kali ini saya membahas tentang pengalaman saya bekerja di Jepang. Banyak yang nanya, gimana sih kerja di Jepang itu, kok bisa sih kerjanya di Jepang? Caranya gimana sih? Oke, saya bahas untuk pertanyaan ini ya, karena pertanyaan ini sebenarnya jawabannya cukup luas gitu, cukup banyak, cukup panjang gitu. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan kalau saya ini adalah, sebenarnya di video sebelumnya kalau teman-teman mengikuti itu udah saya jelasin juga gitu. Oke, baik. Jadi saya ini bekerja di Jepang sebagai seorang pemagang gitu. Saya magang di salah satu hotel di Jepang, hotel bintang 3, dan bekerja sebagai room attendant ya, housekeeping gitu. Atau kalau misalkan bahasa Jepangnya itu biru kuriningu, pembersihan gedung gitu. Ya, jadi kerjaannya itu adalah make-up kamar, mempersiapkan kamar untuk dijual kembali atau disewakan kembali gitu. Jadi teman-teman kerjanya ya nge-bedding, kemudian membersihkan kamar gitu. Dan bagaimana caranya biar bisa bekerja di Jepang sebagai housekeeping gitu. Baik, dulu saya itu Jadi saya itu bekerja di Jepang ini dengan visa magang teman-teman. Visa magang itu bisa didapatkan dengan cara teman-teman sekolah dulu di LPK. Sekolah bahasa dulu ya, belajar dulu bahasanya sekitar, ya membutuhkan proses sampai teman-teman mendapatkan job gitu, mendapatkan pekerjaan. Dan itu berapa lamanya itu tergantung masing-masing LPK-nya gitu. Dan kemarin saya hampir 2 tahun ya, cukup panjang perjalanannya, mengorbankan waktu, memperjuangkan pekerjaan ini. Karena pekerjaan hotel ini adalah pekerjaan saya itu angkatan pertama ya teman-teman di bidang perhotelan gitu. Jadi saya sekolah dulu 2 tahun di LPK, kemudian saya dapat job. Dapat job ini, dan setelah hampir 2 tahun saya magang dulu, sebelum berangkat ke Jepang saya magang dulu di Jakarta Selatan selama 2 minggu, baru kemudian ke Jepang gitu. Jika ada pertanyaan, apakah saya bisa memilih job ketika saya ingin ke Jepang? Maksudnya saya pengen nih memilih job perhotelan sebagai housekeeping di Jepang. Sebenarnya kalau misalkan pertanyaan itu saya akan jawab nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Ini karena saya menjawab sesuai pengalaman ya teman-teman. Jadi sistem di LPK itu adalah kita akan dites sesuai dengan job yang ada. Jadi teman-teman ini udah sekolah nih, misalkan udah 6 bulan gitu kan. Kemudian LPK-nya mendapatkan panggilan atau ada job masuk di LPK tersebut. Kemudian teman-teman atau pihak gurunya, senseinya atau pemilik LPK akan menseleksi, akan mencari kandidat gitu kan. Kalau misalkan teman-teman belum dapat job, maka akan diseleksi. Mungkin teman-teman udah masuk kualifikasi gitu ya. Oh ini misalkan si A bisa nih jadiin kandidat untuk ikut interview gitu kan, ikut wawancara. Misalkan jobnya kan nggak cuma perhotelan gitu kan. Misalkan ada job yang masuk itu adalah pertanian gitu. Maka teman-teman akan dimasukkan ya, untuk interview pertanian gitu. Jadi kalau misalkan, oh aku pengennya ke Jepang nunggu itu aja lah, mau masuk perhotelan gitu. Nggak bisa kayak gitu. Soalnya kalau di LPK sistemnya di mana ada job, maka kalian akan dimasukkan untuk mengikuti wawancara, interview gitu. Jadi kalau misalkan kalian nungguin, oh gue pengennya di hotel, yang kalau mau nungguin ya sok aja sampai ada job itu. Karena kalau di LPK sistemnya di mana ada job ya kalian bakalan dimasukkan untuk ikut wawancara kayak gitu. Jadi sistemnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian
Setelah itu kalau misalkan teman-teman pengen ada hal spesial yang diinginkan gitu, aku pengen tetap aja di hotel Kak, pengennya gitu, nggak bisa. Karena jujur saya juga kalau misalkan saya dapatnya awalnya pertanian, ya saya ikut di pertanian karena sebelumnya saya juga udah ikut interview di pertanian gitu, pertanian jamur gitu ya. Ya, dan saya ternyata gagal gitu kan. Waktu itu ada 4 orang yang diseleksi, temen saya cewek semua gitu kan. Yang diambil cuma 2 orang, kandidatnya ada 4, tapi yang diambil cuma 2 orang. Tapi saya nggak masuk gitu kan. Ya udah, akhirnya di job selanjutnya saya dapat di perhotelan. Terus ada pertanyaan lagi, apakah yang bekerja di hotel Jepang itu harus punya skill perhotelan? Saya jawab, enggak. Sama sekali enggak. Kenapa? Karena saya sendiri basicnya bukan perhotelan, bahkan saya nggak kepikiran untuk bekerja di hotel. Untuk ngebedding atau megang spray hotel aja saya nggak kepikiran, itu gimana caranya, gimana. Akhirnya setelah saya jalani, saya alami, saya jalankan, semuanya ya mengalir apa adanya gitu kan. Akhirnya saya belajar, saya bisa. Yang namanya manusia kan awalnya worry ya, khawatir. Gue bisa nggak ya bekerja di hotel gitu kan. Akhirnya setelah saya jalani, saya dalami, akhirnya saya bisa bekerja di hotel. Ternyata pekerjaan di hotel nggak serumit atau sesusah yang saya bayangkan gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bekerja di hotel itu nggak harus ada basic perhotelan. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah bekerja di hotel itu boleh pakai kacamata? Nah, ini jawabannya adalah tergantung. Kenapa saya katakan tergantung? Karena setiap LPK ada peraturan tertentu ya. Karena mengikuti keinginan company atau perusahaan atau hotelnya sendiri. Terkadang ada juga kok teman saya bekerja matanya kena nih, tapi dia siasati dengan soft lens gitu kan. Selagi matanya nggak begitu parah, insya Allah dibolehkan kayak gitu. Dan selanjutnya, untuk bisa ke Jepang, berapa sih biayanya yang dikeluarkan untuk mengikuti LPK ini? Nah, baik. Untuk LPK-nya itu sendiri setiap wilayah, setiap daerah itu berbeda ya teman-teman. Sistemnya itu berbeda-beda. Dan bingung buat jelasin untuk sistem biayanya gitu ya. Karena saya nggak tahu untuk LPK-LPK lain gitu. Mungkin saya mendengar karena saya dapatnya kan di LPK yang ada di Sumbar ya. Di Sumatera Barat, yaitu di Padang gitu kan. Nah, kalau di LPK saya ini, sistemnya itu dulu saya nggak langsung ke YTM-nya, tapi saya sekolah dulu 6 bulan di cabangnya ya, karena saya harus memperdalam bahasanya gitu. Kemudian saya baru ke pusat gitu kan, dioper ke pusatnya untuk mengikuti seleksi untuk pendapatan kerja gitu. Dan untuk biayanya ya memang LPK swasta memang mahal ya, dan memang membutuhkan dana gitu. Mungkin untuk pertanyaan ini mungkin lebih ke intens private gitu ya, privasi, karena saya nggak bisa menjelaskan juga gitu, menjelaskan secara detail, karena ini juga termasuk rahasia perusahaan ya teman-teman. Karena saya nggak mau nanti ketika saya menjawab pertanyaan ini tuh kayak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, atau saya mungkin menjawab pertanyaannya kurang berkenan atau gimana, jadi mungkin akan saya jawab secara pribadi ya. Kemarin kayaknya udah saya jawab gitu. Dan kemudian yang bertanya, di Padang LPK yang sangat direkomendasikan itu LPK yang kayak gimana Kak? Saya pengen nih gitu. Mungkin teman-teman bisa menyeleksinya sendiri, mencari informasi sendiri secara langsung, mau dari LPK-nya itu sendiri, mendatangi LPK-nya itu sendiri, dan melihat jejak perjalanannya, historinya gitu kan. Apakah sejarahnya gitu ya, apakah LPK ini baik, dan gimana. Mungkin bisa bertanya langsung ke para senpai-nya. Mungkin teman-teman bisa berteman dulu sama senpai-nya yang pernah masuk itu, dan bisa bertanya gimana, enak nggak, baik nggak, itunya peraturannya mengikat nggak, atau gimana dan lain sebagainya. Dan saya bisa jawab seperti itu ya teman-teman, karena saya nggak mau merugikan salah satu pihak atau gimana gitu. Dan
jika ada pertanyaan lagi, apakah masuk LPK itu merugikan atau gimana? Baik. Untuk pertanyaan ini nih, pertanyaannya pada cerdas-cerdas ya, pada kritis semua gitu. Ya, kalau saya pribadi merasa dirugikan atau gimana ya, nggak tahu juga ya. Gimana ya jawabnya? Untuk dirugikan atau nggak dirugikan, tentu selalu ada plus dan minus ketika kita masuk LPK itu ya. Tergantung LPK-nya gitu kan. Kalau misalkan peraturannya baik, tentu itu akan sangat memberikan minus sama kita. Tapi kalau misalkan kalau misalkan baik, pasti plusnya ada buat kita ya. Tapi kalau misalkan juga ada LPK yang mungkin gimana gitu kan, mungkin agak merugikan atau gimana, dan itu wajar lah, setiap LPK kan punya kewenangan sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman jika bertanya merugikan atau gimana, ya tergantung LPK masing-masing gitu. Dan kita juga harus lebih selektif untuk mencari tempat pemberangkatan, lembaga pemberangkatannya ya, apakah ini legal atau ilegal kayak gitu. Kita kan nggak bisa, ujuk-ujuk kita udah nyampe di Jepang, ternyata ternyata kitanya nggak dijamin atau keselamatan kita nggak terjamin atau gimana. Jadi teman-teman harus lebih selektif lagi gitu. Terus kalau misalkan kerja di Jepang itu ada lagi pertanyaan, apakah kerja di Jepang itu bisa mendapatkan libur yang banyak Kak gitu kan? Ya bisa, tergantung perusahaannya gitu. Kalau kita sebagai magang tentu kita terikat ya teman-teman, kita mempunyai peraturan yang sudah tertera sangat jelas gitu. Kita nggak boleh kabur dari perusahaan, kita mempunyai jadwal libur yang udah disepakati dari awal di surat kontrak kerja, kemudian kita punya libur tahunan, dan itu memang harus kita peroleh, dan jika pun perusahaannya melakukan pelanggaran, kita bisa mengadu atau berdiskusi atau melaporkannya ke pihak KUMI gitu ya. Kayak gitu. Jadi jika ada pertanyaan seperti itu ya teman-teman memang kalau misalkan teman-teman mau ke Jepang ya memang harus banyak banget informasi yang digali ya teman-teman, harus dikorek-korek gitu kan biar nanti nggak ada rasa penyesalan gitu. Mungkin untuk pertanyaan awal tadi, apakah membutuhkan waktu, gimana prosesnya, memang sangat panjang ya. Karena untuk bisa ke Jepang ini persyaratannya memang nggak gampang gitu. Kita harus membutuhkan waktu, biaya gitu kan, banyak banget. Jadi kalau misalkan kadang banyak yang gagal ke Jepang karena mereka nggak bersabar gitu. Karena merasa, oh udah setahun nih, kok gue nggak berangkat-berangkat ya, kok gue nggak dapet job. Akhirnya waktu yang udah setahun itu atau hampir 1,5 tahun terbuang sia-sia, akhirnya teman-teman nggak berangkat karena itu dia kurang sabar gitu. Jadi untuk teman-teman bersabar dan tetap optimis dan banyak berdoa, dan jangan lupa nyinyir, nggak apa-apa sih nyinyir ke pihaknya gitu kan, menuntut apakah kita untuk menuntut ke pastian ya teman-teman, nggak apa-apa nyinyir gitu kan, tanyain Bu gimana gitu, job saya gimana, ini saya gitu. Kalau misalkan dimarahin ya nggak apa-apa, nanya aja terus gitu kan, karena memang kita punya hak, karena kita membayar gitu kan, karena kita maunya bekerja, jadi ya wajar kalau misalkan kita nyinyir. Semoga jawaban dari saya bisa bisa sedikit banyak menjawab video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin rada masih bertanya-tanya gitu, yang masih kepo gitu. Semoga bermanfaat jawab video ini, dan buat teman-teman yang masih menunggu job atau akan berangkat, tetap semangat dan tetap bersabar, jangan putus asa. Semoga dimudahkan urusannya. Semoga bisa sampai Jepang dengan selamat, dan ditunggu kabar baiknya ya. Kalau misalnya kalian udah pada nyampe atau itu, ya DM dong, kabar Kak, aku udah di Jepang nih, aku di bidang ini nih, kan seneng. Jadi kita bisa saling bertukar informasi yang membahagiakan, oke? Jangan lupa ya, subscribe, share, like, serta komen. Dan salam berbahagia semua, semangat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.